Meneruskan pengajian kita, ini masih melanjutkan tentang etika, akhlak, adab yang harus kita lakukan, ya, atau yang harus kita perbuat saat kita menghadapi orang yang meninggal di antara kita. Lam ara li ashabina kalaman fima yuqalu hala igmadil mayyit. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa aku belum melihat dari ashabus syafi'iyah, dari ulama-ulama syafi'iyah, satu ungkapan, ya, fima yuqalu, satu bacaan yang dibaca saat kita memejamkan mata orang yang meninggal. Jadi bahasan seminggu yang lalu termasuk yang disunnahkan oleh Nabi dan sebagaimana yang Nabi lakukan kepada Abi Salamah, suami Ummu Salamah yang duluan. Pada saat termasuk yang disunahkan itu adalah memejamkan matanya. Karena kata Rasulullah, ar-ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh kalau dicabut itu mata ngikutin, ngotot ke atas. Makanya disunahkan untuk. Nah, Imam Nawawi di sini mengatakan bahwa aku belum lihat dari ulama-ulama Syafi'iyah, khususnya juga yang lain, bacaan apa yang dibaca saat kita memejamkan kedua mata mayit. Wa yustahsanu ma rahul Baihaqi bi isnadin sahihin fi Sunanil Kabir an Bakr bin Abdullah al-Muzanni tabi'il jalil. Kata Imam Nawawi, ini termasuk dianggap baik, dianggap bagus, ya, bacaan ini nih. Dan ini sanad hadisnya juga sahih sebagaimana fi Sunanil Kabir dari Bakar ibn Abdullah al-Muzanni tabi'il jalil, dari seorang tabi'il jalil rahimahullahu taala, qala idza agmadtal mayyit faqul bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nih. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan fi Sunanil Kubra, Sunanil Kabir dari seorang tabi'in yang bernama Bakar ibn Abdullah al-Muzanni at-Tabi'i. Ini salah satu muridnya seorang tabi'in. Beliau berkata, kalau kau iza agmadtal mayyit, kalau kita lagi memejamkan mata itu, faqul bismillahi wa ala millati Rasulillah. Oh, ini bacaannya. Ingat, ini bukan sunnah nih, kalau yang begini, bukan sunnah. Ya, kalau sunnah itu dari Nabi. Ini pendapat satu ulama, satu tabi'in. Jadi kalau satu pendapat ulama, ya, itu nanti alal khiyar. Sebagaimana ungkapan Imam Malik rahimahullahu taala saat ziarah ke makam Sayyidina Muhammad, beliau mengatakan kullu kalamin yu'khazu wa yurad illa kalamu sahibi hadzal qabri. Kata Imam Malik saat ziarah ke makam Sayyidina Muhammad, seluruh omongan orang itu bisa diambil, bisa ditolak. Maknanya bisa kita pakai, bisa enggak. Kecuali ucapan yang memiliki kubur ini. Dan ini satu kaidah yang disepakati seluruh ulama bahwa ya kalau omongan orang mah bisa diambil, bisa enggak. Alim ini ngomong begini ya boleh diambil, boleh enggak. Alim ini ngomong seperti ini ya boleh diambil, boleh enggak. Apalagi kelasnya sama-sama alim. Berbeda kalau kita yang orang awam. Kalau memang ada satu ungkapan seorang alim, ya, dan omongan ini baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, ya, dan ini pas buat kita, ya kalau kita mau ambil. Nah, kata Bakr bin Abdullah al-Muzanni tabi'il jalil, beliau mengatakan kalau menjamin orang mati,
itu bacanya bismillahi wa ala millati rasulillah. Wa idza hamaltahu, kalau kita bawa tuh jenazah, faqul bismillah. Baca bis, nah, pas kita mau bawa bismillah, summa tusabbihu madum tatahmiluhu. Dan terus kita bertasbih, ya enggak selagi kita masih bawa jenazah tersebut. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu. Jadi praktek yang sudah terlaksana di masyarakat, ya seperti kalau kita membawa jenazah itu la ilaha illallah, itu adalah semua pendapat-pendapat ulama. Jadi boleh saja dipakai untuk kita nih orang-orang awam. Tapi kalau udah kelas alim, dia juga udah tahu referensi marajihnya, hujah masing-masing. Itu makanya kan ada istilah al-mujtahid la yuqallidu mujtahidan. Mujtahid nggak boleh ngikutin mujtahid yang lain. Kalau dia sama-sama punya kelas, sama-sama punya hujah, ya udah, dia nggak boleh ngikutin mujtahid yang lain. Nah kalau kita ini kan orang-orang bukan mujtahid, alim juga kagak kita mah. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja. Kalau mau kita ikutin, kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Karena kaidahnya yang enggak boleh ditolak, wajib kita ambil. Lihat, wajib kita ambil itu adalah ucapan Sayyidina Muhammad. Kalau yang lainnya boleh ditolak, boleh enggak. Terus far'un wa yustahabbu lin-nasi ay yaqulu indal mayyiti khairan wa yad'u lahu li hadisi Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa'aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru wa dajja an-nasu min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi rawahu Muslim. Nah kalau ini hadis Nabi, wajib kita ikutin, gitu. Wajib kita ikutin. Dan seorang pengajar, guru, ya, saya khususnya di sini, juga yang lain harus menerangkan seperti ini kepada umat kalau lagi ngajar. Gitu. Jadi jangan omongan ulama itu diposisikan seperti omongan Nabi yang nggak boleh ditolak. Itu nggak boleh. Nggak ada omongan yang paling benar itu dari omongan Nabi. Ya karena kalau Al-Quran dengan Nabi itu sepaket. Itu nggak ada yang paling benar dari omongan firman Allah dan firman yang disampaikan oleh Rasul, wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Jadi kalaupun kita saat lagi ngajar tuh, nah guru ini harus paham bahwa Pak ini pendapat orang ya, ini pendapat sahabat, gitu. Harus dikasih tahu. Jangan sampai nanti kalau ada satu ketika ketetapan agama yang disampaikan Sayyidina Muhammad ini agak sedikit kontra dengan pendapat ulama, gitu kan? Dan ini nggak menutup kemungkinan. Makanya kenapa ada ungkapan Al-Imam Syafi'i iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Ya, ini masyhur dari ungkapan Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu taala. Apabila satu ketika ke depannya nanti ada satu hadis yang sahih dan ucapan aku ini bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buanglah pendapat aku, beralihlah kepada hadis yang sahih. Begitu juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada ucapan-ucapan aku yang bertentangan dengan hadis, maka buang sejauh-jauhnya ucapan aku, maka berangkatlah kepada hadis Nabi. Nah begitu juga kesadaran Imam Malik. Omongan saya bisa benar, bisa enggak. Kalau omongan kita itu masih yahtamil ihtimalain, ada kemungkinan dua, benar atau
Ya. Tapi kalau omongan Nabi pasti benar. Makanya dibilang seluruh ungkapan saya bisa diambil, bisa ditolak. Tapi kalau ungkapan Sayyidina Muhammad yang punya kuburan ini, itu wajib diambil. Nah, adapun mengucapkan khair, ya, mengucapkan baik, mendoakan kebaikan terhadap diri kita, juga orang lain dalam hal ini kepada mayit. Nah, kalau ini termasuk sunnah. Tuh, lihat. Jadi jangan pendapat ulama dibilang sunnah. Nah, zaman sekarang ini banyak banget, Pak, di beredaran itu di TikTok, di medsos, omongan orang dibilang termasuk sunnah motong kuku hari ini. Itu bohong sama Nabi, Pak. Itu. Cukup aja Nabi mensunnahkan motong kuku, udah titik. Itu. Makanya maha benar Allah yang disampaikan Rasulullah itu bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang sengaja bohong kepada aku, maka carilah, ya, tunggulah, maka pilihlah bangkunya di neraka. Tuh. Nah, ini penting, Pak. Ya. Apalagi ntar kalau udah masuk bulan Rejab, Nabi mensunnahkan. Banyak amat Nabi mensunnahkan. Makanya yang medsos itu tangkap semuanya, kita periksa lagi. Itu. Kalau kita mau nanya sama guru, tanya sama guru. Kalau enggak, kita periksa lagi. Ini benar enggak Nabi mensunnahkan ini? Cari di kitab-kitab hadis tentang ini. Nah, nanti keluar semuanya tuh taliknya dari ulama-ulama hadis. Oh, ini yang mensohekan, ini mendoibkan. Oh, berarti kategori hadis ini soheh. Lah, kalau enggak ada satupun komentar, kalaupun ada di situ maudhu'un, hadis ini adalah buatan. Bapak harus paham bahwa mengamalkan, meyakini, apalagi mengamalkan hadis maudhu' itu hukumnya haram. Itu. Dan ini kan udah hampir bias, Pak. Samar udah di akhir zaman ini. Mau viral, mau apa, ngomong aja. Yang penting laku, yang penting cocok di hati ibu-ibu khususnya. Yang penting cocok di hati manusia. Udah mengataskan nama Allah, mengataskan nama Rasul. Bohong terhadap Rasul. Berani dia berbohong kepada Allah. Berani dia berbohong kepada Rasul. Nah, adapun mendoakan diri dengan kebaikan, mendoakan mayit dalam hal ini dengan kebaikan, ini termasuk yang disunnahkan oleh Nabi. Satu ketika dari Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah masuk ya untuk takziah ya saat suaminya Ummi Salamah. Nih, Ummi Salamah ini punya suami namanya Abi Salamah. Sebelum menjadi istri Nabi, Ummu Salamah itu Ummul Mukminin. Saat Rasulullah masuk, matanya Abu Salamah ini masih terbuka. Itu ditutup oleh Nabi. Dipejamkan. Kemudian Rasulullah mengucapkan, itulah mata, ya, dia akan ngikut saat roh dicabut, mendelik ke atas. Maka sunnahnya dipejamkan. Setelah Rasulullah pejamkan, fadajjan nasu min ahli, warganya teriak semuanya. Teriak. Ya kayak keluarga kita, histeris lah. Wah. Lalu Rasulullah bersabda, ini akhlak-akhlak, etika, adab yang diajarkan Nabi kepada kita, kepada umatnya. Khususnya saat itu, ya umumnya buat kita, umatnya nih, sampai hari kiamat. Bagaimana akhlak kita, adab kita, apa yang harus kita lakukan, sikap kita saat kita menghadapi
ya satu di antara keluarga kita meninggal, satu yang kita sayangi dari keluarga kita meninggal. Lalu apa yang dikatakan Nabi, la tadwa la anfusikum illa bi khairin. Jangan suka berdoa buat kalian itu kecuali kebaikan. Biasanya orang yang kena musibah, yang benturan musibah itu betul-betul kuat karena ditinggal oleh orang yang dicintai, itu kadang-kadang kan suka nggak sadar. Mati dah gua dah, begitu kan bahasa kalau orang Betawinya. Hancur dah gua dah. Dah nggak ada enak-enaknya begitu. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Wala tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kau mendoakan diri kamu dengan keburukan. Kalau mau doa baik-baik aja. Semoga Allah sabarkan kita. Kalau mau doa, jangan doa yang tidak baik terhadap diri kita, juga terhadap mayit. Oh. Jadi kalau kita takziah saudara atau orang lain, ya maka yang harus dijaga itu adalah doa kita. Doa kita. Baik kita yang memang sedang menerima musibah atau keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kelapangan kesabaran kepada kita. Jadi ini pesan Nabi nih, jangan doain yang buruk-buruk. Baik kepada diri kita atau kepada si mayit. Jadi kalau kita takziah, kita doain yang baik-baik. Mudah-mudahan ya Allah mendapatkan kebaikan. Isyhadu anna hazal mayit min ahlil khair-khair aja udah. Khair-khair aja. Kenapa memang alasannya? Kata Rasulullah, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Saat itu yang malaikat maut masih ada, pengawalnya masih ada, malaikat pembawa kapan, malaikat pengantar. Oh, itu bisa puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan malaikat, Pak. Iya. Yang kita tahu kan, kita tuh Raqib Atid. Ini bukan berarti dua malaikat, Pak. Karena saya melihatnya pribadi itu, kalau hujan aja Allah turunin, selain memang ada malaikat yang ditunjuk oleh Allah untuk menurunkan hujan, itu setiap tetesnya itu dipegang satu malaikat. Setiap tetesnya, berapa tetes tuh hujan, itu dipegang malaikat. Makanya kagak bakal salah aturan Allah. Ke tanah ini, ya ketentuan Allah 7 juta tetes. Itu 7 juta malaikat yang bawa. Tempatnya harus di sini ya, jatuhnya harus di sini, jatuhnya harus di sini. Ntar ada yang kena kulit kita, itu nggak salah. Nah, maka lihat bahasa Nabi, fa innal malaikata. Nabi nggak ngitungnya malaikat maut doang atuh. Kalau malaikat maut kan atuh. Begitu kan yang kita pahamin kan? Iya. Malaikat yang diberikan tugas untuk mencabut ruh namanya malaikat maut. Tapi malaikat itu bukan satu. Nah, makanya kenapa pada saat kita takziah itu disunnahkan oleh Nabi untuk mendoakan terhadap diri kita yang kena musibah dengan kebaikan, juga kepada mayit dengan kebaikan. Kenapa memang? Karena saat itu kumpul para malaikat. Dan malaikat ini yu'minuna ala ma taqulun, kata Rasulullah, dia mengamini apa yang kalian ucapkan. Oh. Datang rumah tetangga, suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada kita, kepada mereka, ya Allah, baik-baik aja. Kepada mayit, ya Allah, mudah-mudahan tadi meninggalnya husnul khatimah, Allah terima itu. Yang baik, baik. Dan kemudian Nabi ajarkan doanya. Tsumma qala, dan kemudian Rasulullah bersabda, ya, mengajarkan doanya, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Oh, ya Allah, ampunilah ya Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkat derajatnya sampai kepada kelas orang-orang yang kau berikan hidayat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Artinya, kalau derajatnya disamakan mereka, masuk surganya juga tinggi, bukan surga yang rendah-rendah. Makanya baca nih, amalin, apalin doanya. Gitu. Wakhlubhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, jadilah pembimbingnya, ya Allah, yang enggak
pada keluarganya yang ditinggalkan. Wakhlubhu fi aqibihi. Jadilah pembimbingnya ya Allah terhadap keluarga yang ditinggalkan, istrinya, anak-anaknya. Fil ghabirin, ya, pada orang-orang yang masih hidup. Itu mintanya begitu. Wakhlubhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, jadilah pembimbing mereka. Iya, kalau Allah yang bimbing maka gak bakal sengsara. Makanya Ummu Salamah itu baca doa ini. Wakhlubni. Kalau pribadi kan begitu. Kalau ini doa Nabi nih. Doa Nabi buat si mayit, ya, doa Nabi buat keluar. Wakhlubhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya, jadilah khalifah untuk terus membimbingnya, ya, dalam proses baik keluarga yang ditinggalkan atau Abi Salamah dalam menghadapi proses barzah. Waghfir lana walahu, ampuni kami juga ampuni ya Abi Salamah. Ya Rabbal Alamin. Wafsah lahu fi qabri, luasin kuburnya. Makanya ini Wak, yang kayak begini nih apalin doanya. Wafsah lahu fi qabrihi, luasin. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa kuburan itu ada dua kemungkinan. Ada kalanya yufassah, diluasin, ada kalanya yudayyak, disempitin. Kalau kuburan orang-orang kafir, nauzubillahi min zalik, disempitin Allah. Sempitnya itu semana? Sempitnya yang seukuran menyiksa orang tersebut, yang enggak untuk seluruh bagian badannya. Dan itu sifatnya enggak monoton. Kuburan sempitin aja begitu, enggak. Sempit lega. Mananya apa? Tuh kuburan terus diperintahkan untuk menyiksa orang-orang kafir. Kalau mukmin yufassah, maka dalam satu riwayat kuburan mukmin laki-laki dan perempuan itu diluaskan oleh Allah ila sittina dhira'an. Sampai 60 hasta, yaitu 30 meter persegi. Gimana kagak enak kita, Pak? Punya kamar mewah, gedenya segini. Enak nggak? Tapi kalau sendiri nggak enak juga. Bener nggak? Harus ada Bang Haji Budi, Pak Haji Aris, Pak Haji Muzaki, Pak Saifuddin, Pak Haji Saifuddin, Bang Pian, harus ada. Nah, kalau kita udah punya ruangan luas dan kemudian kita juga nggak pengen sepi, maka pastikan kita termasuk orang yang punya amal banyak, punya amal soleh, sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada sedekah, ada zikir, ada tahlil, ada sedekah, ada macam-macam. Ada ngempanin bini, ngempanin anak, kumpul semuanya, wangi-wangi. Enak gak kira-kira? Sepi nggak? Nggak, Pak. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya. Oh, makanya doanya ini rawahu Muslim. Nah, kalau ini sunnah, tuh gitu. Ini sunnah karena Nabi yang ngajarin. Maka kalau kita lagi takziah, baca doa, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah, Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyyin, Allahumma afsah qabrahu, Allahumma akrim nuzulahu. Doain yang baik-baik. Udah. Nah, maknanya bahwa malaikat itu mengamini bahwa saat itu termasuk doa yang diprioritaskan untuk dijawab. Mustajab. Jangan lagi begitu ngomongin, lah ini bagaimana ini warisannya? Warisannya bagaimana? Warisannya. Ya, motornya yang baru mana? Dah, segala motor. Paham kira-kira nih? Dari Ummi Salamah juga, kalau kamu ngejenguk orang sakit atau takziah kepada orang yang meninggal, faqulu khairan, ngucapinnya yang baik-baik, karena saat itu malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Itu udah baik, insya Allah. Kita lihat nih orang lagi sakaratul maut gitu kan, udah baik, udah gitu aja. Ya Allah, dia ini orang baik ya Allah, udah baik-baik aja ngucapinnya, doanya baik-baik Jangan kayaknya digedigin sama malaikat nih. Dan terus digedigin, malaikat aminin digedigin enggak? Digedigin.
Jadi malaikat banyak. Makanya dari sekarang tuh kita sudah mulai perkenalkan diri kita dengan malaikat. Ya caranya ya itu ya. Caranya adalah kita pada setiap perintah Allah. Itu cara mengenalkan diri kita kepada malaikat. Adalah, pastikan kita selalu ada pada seluruh perintah Allah. Yang wajib maupun yang sunnah. Apalagi yang wajib. Yang kedua, pastikan kita nggak ada pada setiap larangan Allah. Itu cara mengenalkan diri kita kepada malaikat. Maka kayak Raqib, malaikat Raqib yang mencatat itu kan kenal banget, udah ngaji, ini, semuanya kecatat. Kan kenal itu lama-lama. Nah terus kalau subuh sebelum kita sholat subuh, habis sholat sunnat al-fajar, atau rakaat al-fajar, atau qabliyah subuh, baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada engkau dari neraka 3 kali. Otomatis Jibril kenal Pak sama kita. Mau kita sebut mulu. Dan itu yang Allah pilihkan ya buat kita umat Sayyidina Muhammad agar kita bawa nama-nama tersebut. Itu Allah yang nyuruh. Dan itu hadisnya sahih. Termasuk yang disunnahkan ya saat setelah kita salat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum pelaksanaan salat subuh berjamaah, itu disunnahkan kita baca doa itu 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepada engkau dari neraka. Baca 3 kali. Nah, Jibril juga kagak begitu gemes-gemes kita, gemes banget sama kita. Mikail, Israfil, dan yang terakhir Sayyidina Muhammad. Nah, inilah 4 malaikat yang memiliki kedudukan beda dari malaikat yang lain. Nah, inilah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan beda di sisi Allah. Nah, Sayyidina Jibril kita tahu sendiri, Mikail tahu sendiri, Israfil tahu sendiri. Dan Rasulullah. Ya, biar kita tahu. Nah, kalau kita udah kepo, udah berusaha pengen ngenalin diri kita kepada malaikat, nanti Allah izinkan mereka kenal kita. Makanya kenapa? Dalam satu pendapat atau riwayat yang dimuat oleh Al-Imamul Hafiz Abdul Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu yang menghalangi Fir'aun untuk mengakui dan syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah, itu adalah salah satu yang pasir yang ditumpukin di mulutnya Fir'aun oleh Jibril. Orang Jibril udah kebuatan gemes sama dia nih. Ngaku Tuhan, bikin tangga katanya gue mau ngeliat Tuhannya Musa, kan PA. Maka saat dia mulai ditenggelamkan oleh Allah dan di situ ada keinginan untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Musa adalah utusan Allah, itu diambilin pasir sama Sayyidina Jibril, ditutup mulutnya biar enggak terucap. Mau digituin sama Jibril? Ngeri Pak Jaris, diambilin pasir, mengucap la ilaha illallah ditekan begitu, kematan gedeg. Itu kan, ya semuanya sudah qadarullah, semuanya ketetapan Allah. Cuman itu termasuk yang dimuat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya kalau kita kenal sama Jibril, walaupun dia udah enggak turun kepada kita karena kita bukan siapa-siapa, tapi paling kagak kan pengaruhnya ada di sisi Allah. Iyalah. Ya nggak mungkin Allah perintahkan Rasulullah kemudian kita kalau itu nggak ada manfaatnya buat dunia dan akhirat kita. Itu Pak, pengertiannya begitu. Ya kalaulah amal kita ini nggak bisa menolong secara hitungan Allah, ya, tapi dengan kita tawassul kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kan gitu. Dengan Rasulullah, mudah-mudahan mereka Allah tunjuk dan izinkan untuk nolong kita.
Rawahu Muslim tuh. Wa nawwir lahu fihi, berikan cahaya. Maka ini termasuk doa yang luar biasa yang Rasulullah ajarkan, tapi juga di lain waktu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana agar kuburan kita ini terang. Nah, salah satu amalannya itu adalah Al-Quran, baca Quran tuh. Bacanya pelan-pelan aja, jangan baca dutrun. Karena Quran itu nanti kalau kita nggak perhatiin, pertama bacaannya, yang kedua maknanya, kandungannya, itu nanti Quran bisa jadi hujjatun alaik, bisa jadi beban. Pengertian jadi beban itu artinya Quran tersebut nanti akan minta pertanggungjawaban kita. Lu baca gua giliran ayat neraka lu kok ketawa-tawa? Lu baca gua giliran ayat surga lu kok kagak minta mau lu? Lu baca gua giliran di situ ada azab-azab Allah lu kagak merinding? Itu namanya hujjatun alaik. Bisa jadi Quran ini menjadi menyempitin kita, mojokin kita nanti di hadapan Allah. Bukan hujjatun laka. Nah, Quran yang akan bisa menjadi cahaya itu adalah Quran yang akan menjadi hujjatun lana. Maka lihat dalam doa itu, waja'aluhu lana hujjatan. Waja'alhu lana hujjatun lana. Artinya apa? Buat pembela. Salah aja bata. Waja'ul alaina hujjatan. Maka jadi hujat. Bukannya jadi pembela, malah Quran itu menghujat kita. Maka hujjatun lana. Nah, Quran yang memang akan menjadi hujjatun lana, jadi cahaya itu yang kalau kita baca, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Dah, berhenti Pak bacanya. Belah benci mau berhentinya di situ atau berhenti di satu ayat, habis itu angkat tangan, ya Allah, masukin saya surga ke ya Allah. Masukin ya Allah bersama Rasulullah, biarin tetangga saya memang badar banget, bodoh amat misalkan. Jangan Pak, itu tambahan. Minta, giliran neraka juga nangis Pak. Kalau lah nggak bisa nangis, berlindung kepada Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la. Terus dah tuh yang pokoknya yang kafir-kafir, yang neraka-neraka, berlindung kepada Allah dari kekafiran, berlindung kepada Allah dari neraka. Jangan baca aja. Gua target gua hatam 5 kali. Hatam 5 kali baca Qurannya. Yang pertama tahsinnya kagak diperhatiin, tajwidnya kemana-mana, bacanya dutrun, kagak ada tadabbur. Warattilil Qur'ana tartila. Saat Allah perintahkan Rasulullah, khususnya umumnya buat umat Sayyidina Muhammad, tartilkan Al-Quran dengan tartil, maknanya yang pertama baca Al-Quran tersebut sebagaimana kaidahnya, aturan-aturannya, tajwidnya, tahsinnya. Baca Al-Quran dengan penuh penghayatan, itu namanya tartila Pak. Kalau suara mah boleh enak boleh kagak. Kalau suara mah boleh enak boleh enggak. Kalau yang enak ya silakan dienakin. Ya kalau kagak enak mau dipaksain. Tapi bukan itu penekanannya. Penekanannya bener bacanya, lagamnya lagam Quran, kan begitu. Yang kedua penuh penghayatan. Kalau ada azab-azab, berhenti. Ya Allah, Allahumma qina adzabak ya Allah, selamatkan kami dari siksa Engkau ya Allah. Makanya beli Quran yang ada terjemahannya dan tafsirannya bahasa Indonesia. Ya, punya nggak ini? Tuh banyak tuh ya. Mau Pak Muzaki semuanya, kok namanya Pak Muzaki semuanya itu Quran? Oh, satu doang ya? Saya melihatnya udah rada jauh. Ternyata Pak Muzaki ditulisin Quran nama beliau semuanya. Nah itu kan ada terjemahnya tuh, terjemah dan ada bacaan baca. Iya. Jangan baca Quran juga asal. Makanya kalau ada bapak-bapak, abang-abang saya ini, ibu-ibu yang apa ini malam kagak bisa baca Quran, belajar dah sebelum terlambat. Udah sampai mau nemenin di kuburan, gimana mau cahaya? Gelap kuburan tuh, lah iyalah. Lah orang kalau di dunia main gaplek mulu, mau mancing, kan mancing kagak ada yang terang, gelap semuanya ya. Lampunya remang. Lampunya remang.
Tapi kalau dia mancingnya habis sembahyang isya jamaah, habis ngaji isya jamaah, habis ngasih duit sama bini, nih, nah pegang, baru dia mancing kan. Kalau itu terang, karena sifatnya hiburan, selagi tidak mengganggu ibadah dia, kelalaian dia, ya nggak mengganggu, ya ibadah dia, tugas dia sebagai hamba kepada Allah, silakan aja. Sama main futsal, sama main bola, sama main catur lah, sama. Namanya main-mainan itu game, ya selagi tidak membuat kamu lalai terhadap kewajiban kamu kepada Allah, selagi tidak membuat kamu ini lupa diri, selagi tidak membuat kamu ini jauh lalai kepada Allah, silakan. Itu hukumnya itu begitu. Ya tapi kan kebanyakan kalau orang kebanyakan mancing jadi malas ngaji, malas apa, bener kagak? Iya. Lah orang kalau seringan main catur jadi malas zikir, malas baca Quran. Orang main bola, jadi ujung-ujungannya kadang-kadang sholat maghribnya kepepet, hampir kagak, dobelin aja dan ntar misa. Gara-gara main apa? Lah iya, orang main bolanya jam 4. Babak kedua azan, mau sholat langsung repot. Ntar ayo dah, bareng dah sama Isa. Bener kagak kalau begitu main bola? Enggak, apapun bentuk mainan tuh begitu Bang Apud. Makanya alhamdulillah Bang Apud tuh nggak punya mainan apa-apa, dia cukup jaga. Paham kira-kira? Mudah-mudahan kuburan kita bercahaya. Tapi dari sekarang sedekah, amal-amal soleh itu jadi cahaya. Baca Quran terus jadi cahaya. Ya kalau cahaya ya kayak begini Pak, tuh kasarnya kan enak ini, bisa lihat orang nggak? Kalau gelap gelagapan, tahu gelagapan? Ada gelap, kalau gelap amat tatar. Kalau terang begini kan enggak. Ditambah ada sholat yang wangi, yang ganteng nemenin kita, udah enak banget kita. Ngantuk tidur, kayak tidurnya pengantin baru. Paham nggak tidur pengantin baru? Nggak ada, antum nggak paham dah. Kalau ngalamin baru sekali mah ya Pak, nggak bakal inget. Bener nggak, Mang Lukman? Bener nggak Mang Lukman? Kalau ngalamin baru sekali mau gak bakal ingat. Tidur pengantin baru itu bagaimana sih Ustaz? Ya udahlah, nggak bisa diceritain, praktekin aja dah. Ya Bang Pian ya. Qala sahibul afal wa qalu saqqa basarul mayit wa saqqal mayit wa saqqal mayit basar idza sakhasa. Ya. Jadi termasuk yang disunnahkan Nabi memejamkan mata mayit. Wallahu taala a'lamu bis shawab.